polis. Yang diasuransikan istrinya, suaminya yang korupsi. Ya udah, ibu jadi pemegang polis. Apalagi kan ibu bisa harta. Kalau bisa harta misalnya. Nah itu yang nanti akan ikut ditelusuri juga. Dananya pembayaran preminya siapa? Iya. Karena takutnya money laundering. Iya. Iya, Bu. Termasuk agentnya. Gak usah khawatir, Anda gak usah bahas soal nasabah pasangannya. Ya Anda sendiri ini yang harus Anda pikirkan ya. Iya, PPATK. Anda akan diundang oleh PPATK untuk ditanya-tanyain. Iya, pasti. PPATK. Bu, itu kalau Mondar-mandir lewat TV, betul kan? Ngetop dong. Oh, betul. Please jangan di syuting. Padahal kameranya di sini. Bu, kalau misalnya dia punya promed, terus kemudian dia ngelanggar hukum karena narkoba, tetap nggak Tidak berlaku? bisa semua riders. Ini semua riders. Bawa Ya? pidana. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah ini saya masuk ESCC Plus. ESCC Plus di sini ya, yaitu memakai rupiah, mata uang rupiah atau dolar. Jadi kalau polisnya dolar bisa nambah ESCC Plus. Usia masuknya 6 sampai 65 tahun sama. Masa perlindungannya sama seperti CC dan CCB Plus. Bisa dipilih sampai usia 55, 65, 70, 75, 80 sampai 85. Semakin lama masa perlindungannya, maka biaya asuransinya semakin mahal, semakin besar. Minimal UP-nya 20 juta, maksimal 1 miliar, teman-teman. Dia mengcover berapa Ira? Mengcover 119 kondisi kritis. Gak usah dihafalin. Ya teman-teman ya, saya aja nggak hafal ya. Nah, saya juga nggak hafalin, benar nggak? Ketambahan apa? 112 ini ada tahap awal 38, ada tahap menengah 26, ada tahap akhir 48. Ya, kenapa kok angkanya nggak sama Ira? Iya, karena ada kondisi-kondisi yang melewati tahap menengah kan tadi, betul nggak? Tapi kalau ada awal pasti ada akhir. Gitu. Itu kalau ESCC ada mengacu lebih dari 1 miliar, Sebenarnya sih bisa, ya sebenarnya bisa. Tapi nanti memang pakai standar khususnya Prudential. Kayak kemarin kan ini PCB 88, PCB 88 itu ngajuinnya maksimal 12 miliar kan. Tapi ada teman Anda yang ngajuin 100 miliar katanya. Iya kan 100 miliar. Ya bisa, cuman memang pasti standarnya kan nggak seperti yang SOP yang saya jelaskan di kelas, gitu loh Pak. Nanti pasti mintanya Prudential kan macam-macam, medicalnya macam-macam. Nah, gitu. Walaupun kita punya limit UP-nya atau medical recordnya nggak sampai itu naik itu. Iya, ya terserah Prudential mintanya apa. Mungkin selain medical, Prudential juga ingin memastikan bahwa asetnya benar nggak sih lebih dari itu, gitu. Karena kan prinsipnya asuransi itu tidak akan lebih menguntungkan dibandingkan dia sehat. Jadi dia meninggal itu nggak akan lebih untung dibandingkan dia hidup. Hidup itu pasti lebih berharga dibandingkan meninggal. Kalau Anda punya UP lebih besar dibandingkan nilai hidup Anda, ya, itu akan memicu yang ini tadi loh. Untuk ahli waris Anda. Mah, Papa ini punya uang pertanggungan 10 miliar. Ya. Ya. Papa, ya. Punya papa itu 10 miliar gitu kan. Wow, gitu kan ya. Nah, padahal menurut Anda tabungan Anda itu 1 miliar yang nggak nyampe-nyampe, betul nggak? Tapi Anda punya potensi kalau suami Anda tutup usia 10 miliar menjadi milik Anda sebagai ahli waris, gitu kan? Jadi kalau papa macam-macam kayaknya repot-repot, betul nggak? Udah dia minum ini aja Pak, gitu ya. Papa cerewet banget, makin lama makin tua, gitu ya. Betul nggak? Bikin kopi. Ya, bikin kopi. Masih siang. Bu, Serem. kalau Anda juga gitu Bu, Anda jangan bangga-bangga kalau dibeliin sama suami Anda. Ma, kamu tak beliin 5 miliar loh buat kamu. Kamu ini sangat berharga buat kamu. Cerewet-cerewet nanti ya, kasih komisinya dia.
Bu, kalau misalnya dia terlibat untuk membela diri, ke cover ya, terlibat membela diri. Oh, di cover, dirampok, betul nggak Pak? Dibacok, kemudian atau dia ditusuk sampai kena paru-parunya, sehingga satu paru-parunya harus diangkat, gitu Pak. Nah, itu bisa di cover. Kayak gini masalah, ya? Pembelaan diri. Pak, dibacok itu kayaknya maksimal gitu saya ngomongnya Pak ya. Karena memang itu penekanan biar Anda kayak serem gitu Pak ya. Memberikan manfaat kondisi kritis tiga tahap ya, awal, menengah, akhir. 2 kondisi kritis tambahan, nanti saya akan bahas kondisi kritis tambahannya apa, dan 5 kondisi kritis katastrofik. Katastrofik itu adalah kondisi melebihi tahap akhir. Ya, anggap tahap akhir itu 1 meter sebelum garis finish. Kalau kita lomba lari gitu ya, ini 10 langkah sebelum garis finish. Garis finish itu adalah garis menuju dunia lain, ya Pak ya. Gitu. Pulang ke rumah Tuhan masing-masing ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada nggak sih orang yang sampai ke kondisi katastrofik? Banyak. Artis-artis yang meninggal dunia sekelas Jupe, Olga Syahputra, betul nggak? Terus siapa itu pemain sinetron yang dulu terkenal? Nah, itu juga karena kondisi kritis katastrofik. Janazin, ya Janazin ya. Nah, kamu nggak tahu? Nggak tahu? Sayang ya, TV-nya nggak pernah nonton sinetron itu. Artis loh Pak, cantik itu. Katastrofis sama metastasis. Kenapa? Katastrofis sama metastasis. Apa bedanya katastrofis sama metastatis? Nah, nanti saya jelaskan. Ya, kondisi kritis tahap awal ini Pak. Kalau nasabah saya kena kondisi kritis tahap awal, maka akan diberikan 50% UPE sisinya. UPE sisi tadi berapa Pak? 1 miliar kan maksimal, betul nggak? Jadi kalau saya gambarin, ini ada tahap awal, ada menengah, ini akhir. Nah, katastrofik di sini nih teman-teman, ini katastrofik. Ya, melebihi akhir. Jadi kalau dia kena awal turun 50%. Ya Pak. Kemudian dia ke kondisi menengah. Turun berapa? 50%-nya lagi sisanya. Habis. Anggap UP-nya 1 miliar. Ya udah ini berarti 500 juta. Habis, selesai. Tapi nasabah saya bisa nggak langsung kena kondisi kritis tahap menengah? Bisa. Kalau kena kondisi kritis tahap menengah langsung, ini bukan 50 miliar tapi langsung 100%. Habis kena tahap awal nih Ira 50%. Terus habis itu dia berlanjut ke tahap akhir. Maka tahap akhirnya tinggal berapa? 50%. Dia nggak kena kondisi kritis awal, menengah, tapi langsung akhir. Nanti pas kena kondisi kritis tahap akhir itu 100. Ya. Saya mau tanya tentang survival tadi. Ya. Ini pada saat kena sakit kritis awal, lewat 14 hari dulu, sudah 50%. Betul. Kemudian, Jadi, kemudian berlanjut ke mana? Itu ada survival tadi. ada. Tiap tahap harus ada survival period. Itulah yang membedakan antara ESCC sama CC atau CCDPS. ESCC itu ada yang namanya survival period 14 hari. Contoh nasabah saya terpenuhi kriteria kondisi kritisnya di tanggal 1 April 2019. Maka survival periodnya kan 14 hari nih. Ya, 15 bulan 14. Berarti 15 April 2019 Anda bisa mengajukan klaimnya. Klaim atas ESCC plusnya. Baru bisa diklaim dan dicairkan. Kalau hidup. Nah, Jadi kayak harus hidup. Kalau koma nggak sadarkan diri nggak jadi masalah. Pokoknya statusnya hidup. Makanya dia tiap hari datengin dia. Pak, stay tune ya.
10 hari lagi. Pak, stay tune ya. 9 hari lagi Pak, Anda pasti bisa. Pasti ya. Jadi Anda masuk ICU itu luar biasa. Terakhir Bu malah Ya, ya. 5 hari stay tune Pak. Jadi kebilang 5 hari lagi. Kalau di hari keempat meninggal turun nggak kira-kira? enggak Kurang 4 hari. Enggak. digugah. Ya, nggak bisa cair ya sisinya. Termasuk stadium akhir juga sama seperti ini. Nah, ini satu. Nah ini yang akan ditekan. Iya. Dia ini nggak mengurangi UPPGB, PSGB, dan juga tidak menambah. Iya. Itu nggak cair. Berarti Sampai loh, kalau sudah kondisi kritis tahap akhir masa ya bisa sih 14 hari. itu cupai itu agak lama. Nah, Cupe loh berapa bulan? Olga berapa tahun? Betul nggak? Tahun, koma. Nah, bertahun-tahun, ya. Tanggal 20 pelangi mati. Meninggal. Ya, Iya. meninggal. Mati itu karena meninggal. Anda mungkin udah ketularan ketakutan saya. Baca ya. Baca Meninggal ya. Kan biasanya kan setelah itu barusan dia tahu apa ada ESIC, tak klinikkan ya. Pada saat tanggal 20 kan dia sudah melewati masa tunggunya 2 hari. Nggak apa-apa, pokoknya udah ada keterangan ini, pasti otomatis pas tanggal 20 itu meninggal ya sisinya pasti dicairkan. Gitu. Ya ini kan dibantu sama agentnya kan? Gitu. Agentnya nggak ada ya leadernya kan? Leadernya nggak ada ya ownernya Bu. Ya gitu ya mau bantu melengkapi ini. Bu Ira, kemarin nggak keluar, kan dia kena baru 6 bulan ikut, terus dia didiagnosa kanker darah. Masih investigasi untuk kritisnya. Sambil nunggu investigasi, tahu-tahu meninggal. Nggak keluar Bu, meninggal aja yang keluar. Ya berarti hasil investigasinya itu Nggak keluar, hasilnya nggak akut. Iya nggak dicairkan. Iya, nggak cair jadi. Harusnya kan cair, mau ketahuan kanker darahnya akut. Jadi seketika saat itu. Nah, makanya berarti kita harus tahu dulu nih, sebenarnya SSC-nya diterima apa enggak pengajuannya. Kalau pengajuannya nggak diterima ya nggak cair. Sama halnya gini, nasabah saya kena kondisi kritis yang nggak terpenuhi kriterianya. Ngerti nggak? Bu, masuk tapi sudah kondisi meninggal, baru surat investigasi dari dokter Suhartonya muncul kanker darahnya akut. Nah, Nah, kalau gimana akut orangnya mati? Nah, akut itu berarti kan ditulis berapa lama? Berapa lama sampai dinyatakan akut? Jadi tinggal minta resume dari rumah sakit aja yang menyatakan dia masuk ke ICU-nya kapan. Berarti bisa buka kasus ya itu ya. Bukan gini, bukan kita ya boleh minta Kasus kritis suratnya, lagi. betul. Tapi dia harus kan kita menulis dia sakit leukemia akut itu, akutnya tuh mulai Akut itu kapan? berarti nggak seketika itu Bu langsung akut karena nggak terdiagnosa yang Tanpa dialami sebelumnya. iya kalau akut Ya udah berarti harus ada keterangan seperti itu. harus buka kasus ya itu ya. Loh Bu, emangnya Kapan ditegakkan Iya. yang leukemia akutnya? Kan ada survival periodnya 14 hari. Gitu. Takutnya nasabah saya meninggal karena leukemia akut. Kapan? Sekarang atau minggu kemarin kena leukemia akut, meninggalnya sekarang karena belum survival period. Gitu. Loh Bu, ESCC meninggal pun dibayar Bu? Enggak kan? Yang tanggal 20. Kalau seandainya tanggal 20 ini dia meninggal, ini kan terpenuhi. Tapi tanggal 20 meninggal, ya nggak apa-apa, ini tetap dicairkan. Iya, tetap ada. Selama sudah terpenuhi kriteria kondisi kritis di tanggal 1, melewati survival periodnya. Oh baru. Wes melewati 90 hari. Iya. Cuma kan kena investigasi. Terus dokter Suhartonya juga lama munculnya telat. Soalnya itu sisi tengah. Jadi investigasi mana lah? Itu resisi sakulan nggak ada kuliah. Buka kasus. Bukan molis. Jadi ada pertanyaan bagus. Ini bagus plus juga mengintrospeksi saya. Kalau Anda itu sudah paham belum antara bedanya tertanggung utama
pemegang polis Membayar dan premi penerima manfaat. Tertanggung utama itu nasabah utama kita. yang diasuransi. Pemegang polis orang yang diasuransikan. Pemegang polis itu orang yang pegang polisnya. Penerima manfaat pasti ahli waris. Ahli waris kita. Tertanggung utama belum tentu pemegang polis. Tapi sebagian besar tertanggung utama itu pemegang polis juga, gitu Pak. Jadi kalau ini adalah orang yang sama, maka pada saat dia meninggal langsung turun penerima manfaat. Tapi kalau orang yang berbeda, tertanggung utama meninggal, dia akan turun ke pemegang polis dulu. Gitu, iya. Jadi ibu jangan senang kalau Anda dijadiin ahli waris suami Anda. Anda senang kalau semua polis ini jadi pemegang polisnya saya. Yang penting itu pemegang polis, bukan ahli waris. Karena uang pertanggungan itu ditransfer ke pemegang polis dulu. Iya. Kalau memang pemegang polis yang meninggal juga, ya dua orang yang berbeda tapi sama-sama meninggal, baru turun ke penerima pemegang polis. Itu coba Anda periksa kira-kira apa? Ya Bu, pemegang polis Anda siapa? Diubah istri-istri ya, istri semua. Kayak polis seluruh keluarga saya pemegang polisnya. Masa bisa ngajarin anak saya nggak pandai? Iya Bu. Sebelum itu kan ada pemegang polisnya kan ada anak, ibu, itulah terus ada lainnya. Nah, itu lainnya itu misal saya bayarin sepupu saya, itu boleh. Pembayar premi berarti. Bukan pemegang polis ya. Oh gitu. Lainnya di pemegang polis itu maksudnya untuk corporate. Tapi saat ini corporate belum pakai Proofforce ya. Nanti toh kalau kita punya sistem yang bisa digunakan untuk corporate itu beda Proofforce-nya. Gitu. Ya. Bu, ini kan kebetulan saya ini kan mau sabun corporate. Nah, itu saya mau isutkan dulu di perorangan, terus di minor pemegang polisnya ke corporate. Bisa ya? Gak bisa. Gak bisa. Iya, SPAJ-nya beda. Itu gak bisa. Sebentar Pak ya. Corporate itu ya corporate. Kalau perorangan terus dijadikan corporate gak bisa. Corporate dijadikan perorangan bisa dengan syarat perusahaannya ini mau memberikan ke karyawannya polisnya. Gitu. Biasanya karyawannya pensiun. Nih, kamu udah pensiun, kamu terusin sendiri polismu ya Pak. Gitu. Ini kan kalau Proofforce kan PGB maksudnya kan masih itu belum ada dong di corporate itu. Belum. Berarti Anda pakai pro corporate yang lama. Iya. Tunggu aja bentar lagi ada pro corporate yang baru. Rahasia. Jangan tahu Bu ya. Saya bocorin ini aja dari Mas Ahid ya sebenarnya. Sebelumnya. Iya ya. Sabar tunggu. Udah tahu kan? Udah ya berarti aman kayaknya. Udah sensitif kayak ini. Gitu ya. Ada kan pro corporate yang baru, tapi ya gitu ya, nanti tunggu dulu. Tapi itu pakai sistem sendiri nggak bisa ya. Saya juga pernah dengar gini, kalau korporasi ini saya baru tahu. Kalau koperasi, kamu anggota koperasi, nanti kamu beli aja corporate ke aku. Setelah itu nanti kamu keluar setahun, jadi premimu murah. Ih, sobat renungnya batin saya. Kalau ada itu kayak gini, saya untuk Farid, oh ternyata bukan ya, bukan di area ini. Alhamdulillah begitu kan ya. Itu corporate sendiri. Kembali lagi ke sini, gimana Bu? Bu mau tanya, kalau yang survival period itu hitungnya mulai diagnosa dokter atau 14 harinya itu loh? Survival periodnya itu terpenuhi kriterianya, ditegakkan oleh dokter. Jadi diagnosa. Contohnya tadi nasabah saya angioplasti.
Ya udah, tersumbat, ada kateterisasi, betul nggak? Dipasang ring hari ini tanggal 1. Berarti kan survival periodnya 14 hari. Itu pengajuannya. Kan belum tentu misalnya dia terdiagnosa itu terus langsung diuruskan klaimnya oleh agennya gitu ya. Jadi itu bukan 14 hari itu masa pengurusan klaim, bukan ya? Enggak, ya nggak apa-apa, pokoknya ditegakkan diagnosanya. Kan yang penting SKD-nya. Klaimnya nggak masalah ya. Ya jangan lama-lama juga, kan gitu kan, ini udah 14 hari, ini kalau bisa ya saat ini orang ini aja kita 15 hari nasib ini banget kok, betul nggak? Gitu. Ya, oke, ada lagi? Kasus yang itu, kalau PP dan PM-nya meninggal semua. PP dan PM-nya meninggal. Terus gimana dong? Kasih no ke agent nih atau trainernya. Ke ahli waris penerima manfaatnya dulu. Nah, kalau itu anak-anak? Kalau anak-anak kan nggak punya ahli waris, baru ke ahli waris pemegang polis. Ahli waris pemegang polis. Ahli waris Ini suami, Mati kafir nggak ada. ini istri. Ahli waris pemegang polis selain anak ada orang tua, ada saudara istri. Tapi namanya harus ada di dalam polis. Enggak, oh meninggal semua nggak ada di dalam polis. Kejadian RS. Makanya hati-hati kalau tertanggung berbeda dengan pemegang polis. Yang meninggal keluarga Anda, yang terima saudara ipar Anda. Nah, itu dari pihak laki ya Bu ya, biasanya. Lebih. Enggak, Itu kan pihaknya laki dulu, baru tinggal tiganya perempuan. itu kayak kejadian itu loh Bu, RS yang kemarin kan meninggal semua satu keluarga. Otomatis kan terus penerima manfaatnya ke keluarga lakinya atau ke keluarga yang perempuan. Ke keluarga pemegang polis. Hukumnya di Indonesia itu loh Bu. Itu loh. Keluarga Laki ya. Ulang-ulang. Pemegang polis. Royoan Bu. Iya, pasti royoan. Saya bisa bayangkan. Ya, iya, bukan melihat lagi perempuannya loh, tapi keluarga pemegang polis. Oh, langsung lihat keluarga pemegang polis. Iya. Nah, makanya kalau gini kan jadi repot. Iya. Makanya kalau Anda sudah usia 21 tahun, nasabah Anda, ya udah tertanggung ya pemegang polisnya dia sendiri, gitu loh. Nanti penerima manfaat dari keluarganya kalau habis punah semua ya Bu. Betul. Punah. Ini kok jadi pertanyaannya operation bukan kondisi kritis ya. Terakhir gimana? Berarti kan itu kan ke ahli waris pemegang polisnya. Itu berarti ada persyaratan lagi nggak yang kita harus submitkan untuk klaim? Misalnya Pasti. mungkin dari hasil pengadilannya atau gimana? Paling nggak membuktikan bahwa hubungan sama keluarga ini apa? Kartu keluarganya, akte lahirnya dia, kalau itu membuktikan saya bapaknya. Berarti nggak perlu ada kayak apa dari ketok palu pengadilan lagi? Bisa jadi. Bisa jadi. Coba tanya Bu, yang tertanggung utama meninggal, pemegang polisnya dia sendiri kan pasti untuk meninggal. Iya. Kalau penerima manfaat saudara boleh kan? Penerima manfaat saudara, ya boleh kalau dia otomatis kalau dia nggak menikah. Baru boleh. Kalau dia nggak menikah. Ada keterikatan dengan saudara. Ada. Kalau nasabah saya nggak menikah, single. Kalau kayak Farid nih single. Ya, saya saudaranya ternyata ya. Dijadikan saya nih. Ya nggak apa-apa. Ya direkam dulu ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Nggak jadi masalah kalau memang nggak menikah. Tapi kalau suatu saat nanti Pak Farid menikah, betul nggak? Walaupun saya saudaranya satu-satunya nih ternyata ya. Nah, ya tetap harus diberikan ke istrinya. Tegaris ya Bu. Kenapa? Karena apa? Kalau nggak juga. Ya akan ada bentrok antara saya sama istrinya Pak Farid dong. Berarti kan otomatis masuk ke giliran. Betul. Kalau istrinya melayangkan gugatan, Prudential akan mempending dulu. Iya. Dibekukan. Iya, dibekukan dulu. Sengketa waris. Siapa yang ditujukan penerima manfaat sudah langsung masuk? Bu, kalau kayak gitu saya keringetan loh Bu. Salah ya.